Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas mengenai P3K tahap 2 soal kompetensi sosial kultural. Ya, pada soal pertama, salah satu contoh konflik sosial yang terkenal di Indonesia adalah konflik sampit. Hal ini disebabkan karena perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan kekuasaan, kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, kesenjangan ekonomi. Ya, jawabannya adalah perbedaan suku bangsa. Konflik yang terjadi di Sampit disebabkan karena perbedaan suku bangsa antara suku Dayak dan suku Madura. Nomor 2, pemecahan masalah dengan mendiskusikan, menelaah dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak adalah adjudikasi, eliminasi, integrasi, kompromi, subjugasi. Jawabannya adalah integrasi. Integrasi merupakan penyelesaian masalah dengan cara mendiskusikan, menelaah dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak. Ya, berikut ini yang termasuk unsur-unsur kebudayaan adalah sistem pengetahuan, tarian, bangunan modern, tempat wisata, ras. Ya, jawabannya adalah sistem pengetahuan. Unsur-unsur kebudayaan meliputi sistem pengetahuan, bahasa, sistem kemasyarakatan, peralatan hidup, dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Jadi yang jawaban terbaik adalah sistem pengetahuan. Ya, pada nomor 4, berikut ini merupakan hasil kebudayaan non-material yang ada di Indonesia. Non-material, ya, rumah gadang, kain songket, tari kecak, candi Borobudur, angklung. Jawabannya adalah tari kecak. Nah, jadi triknya kalau material itu benda fisik, non material abstrak dan tidak berwujud. Ya, jawabannya adalah C, tari kecak. Ya, pada nomor 5, salah satu bentuk dari kebudayaan adalah falsafah hidup atau pandangan hidup suatu masyarakat. Hal ini menunjukkan budaya berfungsi sebagai tempat menyalurkan perasaan-perasaan dan renungan kehidupan. Pegangan bersama untuk menjadi acuan yang dapat terus dijalankan dan dikembangkan secara berkelompok. Pembeda utama antara manusia sebagai makhluk berakal budi dengan makhluk lain. Alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penerapan nyata dari berbagai kesepakatan bersama yang telah menjadi acuan hidup suatu kaum. Ya, jawabannya adalah pegangan bersama untuk menjadi acuan yang dapat terus dijalankan dan dikembangkan secara berkelompok. Ya, hal ini menunjukkan budaya berfungsi sebagai pegangan bersama. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan, yaitu falsafah hidup atau pandangan hidup suatu masyarakat. Ya, berikutnya. Kebudayaan nasional bangsa Indonesia bersumber pada budaya asing, budaya terkini, budaya daerah, budaya kolonial, budaya masa prasejarah. Ya, mudah sekali ya, budaya daerah. Ya, berikutnya. Perubahan kebudayaan yang terus terjadi menuntut manusia untuk dapat bersifat adaptif, statis, reaktif, kreatif,
selektif? Ya, jawabannya adalah adaptif. Jadi terhadap adanya perubahan kebudayaan yang terus terjadi, manusia harus dapat bersikap adaptif atau menyesuaikan diri. Nah, tujuannya adalah agar manusia dapat bertahan di tengah kemajuan zaman. Ya, nomor 8. Perubahan kebudayaan mudah terjadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, memiliki strata sosial yang ketat, berwawasan dan berpikiran maju, tertutup dengan masyarakat lain, memiliki kepercayaan kuat terhadap leluhur. Ya, jawabannya adalah berwawasan dan berpikiran maju. Ya, masyarakat yang mudah mengalami perubahan kebudayaan diantaranya adalah masyarakat yang berwawasan dan berpikiran maju, lalu terbuka dengan adanya perubahan, majemuk, tidak puas dengan kondisi yang ada. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, berwawasan dan berpikiran maju. Ya, 9. Saya sedang mengerjakan tugas kantor yang harus dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba sahabat saya datang meminta untuk menemani makan sore. Sikap yang perlu saya lakukan adalah membiarkannya makan sore sendiri, langsung menolak dengan tegas, berbicara dengan halus dan menjelaskan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan hari ini, marah-marah karena mengganggu waktu kerja, pura-pura tidak mendengarnya. Ya, jawabannya adalah C, berbicara dengan halus dan menjelaskan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan hari ini. Nah, jadi sikap yang perlu dilakukan adalah berbicara dengan halus dan menjelaskan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan hari ini. Nah, sikap ini merupakan sikap yang paling tepat daripada opsi lainnya. Oke, nomor 10. Apabila muncul suatu masalah dan ada kaitannya dengan kewajiban saya, maka saya akan bertanggung jawab penuh terhadap masalah tersebut, mencermati terlebih dahulu apakah saya terlibat atau tidak, menunjuk atasan agar menyelesaikan masalah tersebut, meminta bantuan teman sejawat, lepas tanggung jawab. Ya, jawabannya saya akan bertanggung jawab penuh terhadap masalah tersebut. Nah, jadi apabila muncul suatu masalah dan ada kaitannya dan kewajiban, jadi kita sendiri yang akan bertanggung jawab penuh terhadap masalah tersebut. Ya, demikian Bapak Ibu, semoga dari video ini kita dapat belajar mengenai tes kompetensi sosial kultural yang nanti akan diadakan di bulan Desember ya, dari tanggal 6. Nah, semoga latihan ini bisa menambah motivasi dan terus berlatih kepada Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih.